Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Pagi Bu. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya, yaitu pembelajaran orang dewasa. Saya share screen dulu ya Bu. Ya Bu. Sudah nampak Ibu-Ibu? Sudah Bu. Sudah Ya. Bu. Oh ya. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya tentang pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa kita singkat juga dengan POD. Adapun materi yang akan saya jelaskan di sini, yang pertama adalah pengertian pembelajaran orang dewasa. Yang kedua adalah teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Yang ketiga adalah karakteristik belajar orang dewasa. Dan yang keempat adalah prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Baiklah, untuk yang pertama yaitu pengertian pembelajaran orang dewasa. POD atau pembelajaran orang dewasa disebut juga dengan andragogi, yang berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu aner atau under yang berarti orang dewasa, dan yang keduanya adalah berasal dari agogi atau agogus yang berarti memimpin atau membimbing. Jadi pengertian dari andragogi atau pembelajaran orang dewasa tersebut adalah memimpin atau membimbing orang dewasa. Selanjutnya yang kedua adalah teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Nah, ini Bapak Knowles-nya ya Ibu-Ibu. Malcolm Spessher Knowles tahun 1913 sampai 1997 merupakan seorang pendidik asal Amerika Serikat. Ia dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa atau yang biasa disebut dengan andragogi. Menurut Knowles, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu, andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Yang ketiga adalah karakteristik belajar orang dewasa. Pada tahun 1980, Knowles membuat 4 asumsi tentang karakteristik pembelajar dewasa yang berbeda dari asumsi tentang karakteristik pembelajar anak. Sedangkan pada tahun 1984, Knowles menambah lagi asumsinya menjadi 5. Yang pertama adalah konsep diri. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, kesiapan belajar. Yang keempat, orientasi belajar. Yang kelima, motivasi belajar. Adapun karakteristik belajar orang dewasa, yang pertama tadi adalah konsep diri. Di sini, orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan atas hidupnya sendiri. Karena itu, ketika seorang individu bertumbuh dewasa dan matang, konsep diri mereka akan bergerak dari individu dengan pribadi yang tergantung kepada orang lain, menjadi individu yang mandiri, sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Itu untuk konsep diri. Selanjutnya yang kedua adalah pengalaman, di mana orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak dan beragam daripada anak-anak.
melalui pengalaman-pengalamannya, orang dewasa memperoleh identitas diri. Karena itu, pengalaman yang diperoleh dari menjadi sumber belajar yang berharga bagi orang dewasa. Yang ketiga adalah kesiapan belajar. Pada saat manusia dewasa, kesiapannya untuk belajar semakin meningkat, berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosialnya di masyarakat. Jadi, orang dewasa itu sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan dilakukan agar dapat mengatasi segala situasi di kehidupan nyata. Yang keempat adalah orientasi belajar. Sebagai individu, orang dewasa yang matang, perspektif waktu orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera. Oleh karena itu, orientasi belajar dari orang dewasa pun bergeser dari yang mulanya berpusat pada mata pelajaran menjadi berpusat pada masalah. Di lapangan ada lampu mati. Awak ikut tapi kecil. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Knowles pada tahun 1984 menyarankan 4 prinsip yang diterapkan pada pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, prinsip pembelajaran orang dewasa itu adalah keterlibatan. Yang kedua adalah pengalaman. Yang ketiga adalah relevansi dan dampak bagi kehidupan. Yang keempat adalah berpusat pada diri sendiri. Yang dimaksud dengan keterlibatan itu adalah orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Sedangkan pengalaman adalah termasuk kesalahan orang dewasa tersebut, itu menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Sedangkan prinsip yang ketiga, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Sedangkan prinsip yang terakhir adalah berpusat pada masalah. Pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Ini referensinya ya Bapak Ibu. Ini karena sekarang di masa pandemi, saya mengingatkan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Selanjutnya memakai masker, jaga jarak, dan juga menghindari kerumunan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin jika ada masukan dan tanggapan dari ibu-ibu semua, saya persilahkan. Silakan ibu-ibu. Ibu Intan. Sudah sangat jelas, Bu. Apa Dan iya? mudah dipahami. Lanjut action pas IHT di sekolah. Iya ya. Ibu Ruth, Udah gimana? mantap. Udah bagus, Bu. Mantap. Udah jelas, Bu. Iya, karena kita udah dewasa mungkin ya. Pembelajaran dewasa. Bu Mariati. Ini junior saya ini. Udah mantap. Terima kasih. Bu Chandra, gimana Bu Chandra?
Ada masukannya, apa tanggapannya? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Terima Iya, Bu. kasih. Bu Yusita. Bagaimana Bu Yusita? Sudah oke, Bu. Oh iya, sudah oke. Iya. Ya, terima kasih Ibu-ibu Iya. semua. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.